Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Nur Wahyudi dengan NIM 222111074, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 5B, Universitas Islam Negeri Raden Massaid, Surakarta. Pada video kali ini saya akan mereview materi-materi mata kuliah Sosiologi Hukum dari awal sampai akhir, yang mana materi tersebut ada 14 materi. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama itu ada materi pengertian Sosiologi Hukum. Nah, pengertian sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau ilmu yang mengkaji struktur sosial, itu ada masyarakat, dan proses sosial, itu kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan berbagai perubahan yang ada di dalamnya. Sedangkan pengertian hukum itu adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, itu ada materi hukum dan kenyataan di masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa hukum dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat. Artinya, hukum itu merupakan tata aturan yang dibuat untuk mencapai nilai-nilai seperti yang diinginkan oleh masyarakat, seperti nilai ketertiban, keadilan, dan keamanan. Nah, hukum itu juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau yang disebut dengan fungsi a tool of social engineering. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, itu ada materi yuridis normatif dan yuridis empiris. Nah, kita akan singgung satu-satu apa itu yuridis normatif, apa itu yuridis empiris. Yang pertama, yuridis normatif. Yuridis normatif itu adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna untuk mendapatkan suatu data informasi yang diperoleh dari data yang ada di lapangan. Yang kedua, itu ada pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan dengan membaca, terus mengutip, menyalin, menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan studi di lapangan. Masuk pada materi yang keempat, itu ada mazhab pemikiran hukum positivisme. Nah, mazhab pemikiran hukum positivisme ini adalah suatu aliran yang mempunyai suatu pandangan bahwa dimana harus memisahkan antara hukum dan moral secara tegas. Maksudnya antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Nah, aliran ini juga sangat mengagungkan hukum yang tertulis, karena pada aliran ini meyakini bahwa tidak ada norma di luar hukum positif, maka dari itu persoalan masyarakat itu wajib diatur dalam hukum yang tertulis. Artinya hukum positivisme ini mengesampingkan norma, jadi hukum positivisme ini lebih mengagungkan ke hukum yang tertulis. Masuk pada materi yang kelima, itu ada materi mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Nah, apa sih sociological jurisprudence itu? Sociological jurisprudence adalah aliran yang memandang bahwa hukum yang baik itu haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Nah, aliran ini memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Artinya, hukum positif itu hanya akan efektif apabila selaras sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan cerminan-cerminan yang hidup di dalamnya. Hukum itu juga harus dipandang sebagai suatu lembaga masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan merupakan tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Selanjutnya masuk pada materi yang keenam, itu materi mazhab pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Ada dua. Yang pertama itu living law. Living law adalah sebagai produk budaya. Hukum itu selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karena apa? Karena hukum itu tidak diciptakan. Hukum itu ditemukan dalam masyarakat, yang mana ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu bentuknya tidak tertulis. Yang kedua itu bentuk berupa adat kebiasaan, norma, agama, atau yang lainnya. Yang ketiga, sanksi tidak wajib ada. Yang keempat itu pembentukan ditentukan oleh masyarakat. Yang kedua itu ada utilitarianisme, yaitu aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Nah, kemanfaatan di sini diartikan sebagai suatu kebahagiaan, yang mana manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya suatu perbuatan, manusia itu mendatangkan kebahagiaan atau malah mendatangkan keburukan baginya. Nah, undang-undang hendaknya itu dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Sekarang masuk pada materi yang ketujuh, itu ada materi pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Ada dua. Yang pertama itu Emile Durkheim, atau dengan nama lengkap David Emile Durkheim. David Emile Durkheim itu lahir di Epinal, Prancis tanggal 15 April 1858 dan wafat pada tanggal 15 November 1917. Nah, perhatian Durkheim ini yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritasnya dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang,
keagamaan, dan etnik bersama tidak ada lagi. Nah, Durkheim ini juga berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, memperkuat solidaritas sosial sejarah. Yang kedua, mempertahankan peranan sosial sekolah dalam masyarakat membentuk miniatur. Yang ketiga, itu mempertahankan pembagian kerja. Terus kita masuk yang kedua, itu ada Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Waliyuddin Abdul Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbiri. Beliau lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Nah, Ibnu Khaldun ini merupakan pemikiran muslim pada abad ke-14 dengan mengembangkan teori asabiyah. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu masyarakat primitif, yang mana belum mengenal peradaban. Yang kedua itu ada masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Yang ketiga itu masyarakat kota, yang mana masyarakat sudah berperadaban. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8. Materi yang ke-8 itu adalah pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Ada dua. Yang pertama itu Max Weber atau dengan nama lengkap Maximilian Weber. Lahir pada tanggal 21 April 1864 dan wafat pada tanggal 14 Juni 1920. Beliau adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karyanya yang paling populer itu adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Nah, tokoh yang kedua itu ada H.L.A. Hart atau Herbert Lionel Adolphus Hart. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli 1907 dan wafat pada tanggal 19 Desember 1992. Pada umumnya H.L.A. Hart ini adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudence di Universitas Oxford dan kepala Kolese Brasenose Oxford juga. Karyanya yang paling dikenal itu adalah The Concept of Law pada tanggal 1961 edisi ketiga, yaitu pada tanggal 2012, yang telah dipuji sebagai karya mengenai filsafat hukum yang paling penting pada abad ke-20. Nah, ia itu juga dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling terkemuka pada abad ke-20 bersama dengan Hans Kelsen. Masuk pada materi yang ke-9, itu ada effectiveness of law atau efektivitas hukum. Nah, efektivitas hukum itu dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan, melahirkan suatu keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor para penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Yang keempat, itu ada faktor masyarakat dan budaya. Masuk pada materi yang ke-10, itu ada law and social control atau hukum dan kontrol sosial. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu terbentuknya hukum sebagai sosial kontrol masyarakat. Diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Dengan demikian, sosial kontrol bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang ada di masyarakat. Dari sudut sifatnya, sosial kontrol itu bersifat preventif atau represif, yang artinya usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Yang mana sosial kontrol itu juga berfungsi untuk membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah yang lama. Selanjutnya masuk pada materi yang ke-11, itu materi mengenai socio-legal studies. Nah, socio-legal studies adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan interdisiplin, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memahami hukum dan hubungannya dengan masyarakat. Nah, metodologi socio-legal studies ini ada 2. Yang pertama, studi socio-legal melakukan studi tekstual pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Yang kedua, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode-metode yang baru yang merupakan dari hasil penggabungan antara metode hukum dengan ilmu sosial. Yang selanjutnya masuk pada materi yang ke-13, itu ada materi legal pluralisme atau keberagaman hukum. Pluralisme hukum diartikan sebagai keberagaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari suatu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Terus materi yang terakhir itu ada materi mengenai pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami hukum Islam dengan mempertimbangkan masyarakat yang ada di dalamnya. Pendekatan ini penting karena agama itu diturunkan untuk kepentingan sosial dan banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Ciri-ciri dari pendekatan sosiologis dalam hukum Islam ini yang pertama yaitu bersumber pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif. Yang kedua itu adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman. Nah, berikut
beberapa penjelasan atau review materi dari saya dari awal materi sampai akhir, yang mana ada 14 materi tersebut. Apabila penyampaian materi dari saya ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.